Kalau sebagai hakim konstitusi, saya akan tetap melakukan judicial activism, bahwa law itu tools of kayak tadi lah kayak jangan dipilih. Sudah. Ada yang mau menghilangkan MK juga. Ada menghilangkan MK. Ada juga. Aku tengok Komisi Yudisial nggak ada suaranya nih, hapus saya lah. Secara langsung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Gimana Bang? Kacau. Mahal nggak? Mahal juga money Mahal masih politiknya. mahal. Oh. Tapi money politik tidak dinikmati rakyat. Iya. Kalau kita bicara soal biaya pelaksanaan pilkadanya yang mahal, pertanyaannya biayanya yang mana ini? Jangan-jangan Kita masuk ke part berikutnya. Kita bicara berarti kita tinggalkan substansi. bahasan formalnya tadi ya. Kita agree to disagree. Berdua agree to disagree. Kita agree to disagree dalam Oke. konteks bagaimana prosedurnya. Ya. Walaupun konteksnya ini bagus juga. Nah, kita bicara mengenai konten. Nah, gimana saya Kita bicara konteks dan konten. MK dalam putusan 135 memutuskan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan pertimbangan-pertimbangan tadi gitu. Pelaku nih, sekarang sebagai pelaku. Saya mengatakan, yang kenapa saya setuju positifnya bagus. Pertama, jumlah kotak kosong dalam pemilu sedikit. Pemilu nasional hanya ada 3 kotak. Ada kotak pemilu, kotak suara. Hanya ada 3. Jadi prosesnya cepat. Sehingga tidak perlu terlalu lama. Kalau berapa kemarin itu? 5 kotak. Kan panjang. Masing-masing kotak, habis itu dihitung sendiri-sendiri di TPS, sehingga prosesnya lama. Dengan 3 kotak pada pemilu nasional, kemudian 3 kotak lagi dalam pemilu daerah, lebih sederhana. Itu satu yang bagus. Yang kedua memang isunya. Pada pemilu nasional, isu nasional. Kalau pemilu daerah, isu daerah. Begitu pemilu daerah digabungkan di dalam pemilu nasional, yang terjadi adalah isu daerah tertutup oleh isu nasional. Karena semua orang bicara tentang pemilihan presiden. Pemilu daerah, pemilu wali kota, segala macam tertutup semua. Sehingga isu daerah tidak menjadi perdebatan. Padahal sama-sama pemilu ini. Dan sama-sama pentingnya. Dengan pemisahan itu, maka pada waktu pemilu nasional kita bicara tentang isu nasional, pemilu daerah, isu daerah. Sehingga masing-masing mendapat tempatnya. Persoalannya dalam konteks ini masuk persoalan. adalah konsekuensi dari pemisahan tersebut. Pertama, kepala daerah habis masa jabatannya. Dan kemudian ada 2 tahun setengah kepala daerah harus kita tunjuk lagi PLT atau penjabat kepala daerah. Dan waktunya cukup lama, 2 tahun, 2,5 tahun. Walaupun ada presidennya. Ya. Apa presidennya, Bang? Presidennya kemarin sudah 2024 ada. Ya. Sudah ada. Jadi kalau Jakarta itu dilakukan, aja gubernurnya dulu sampai 2 pernah tahun. dilakukan, maka ini juga bisa dilakukan. Ada presiden. Yang lebih pelik adalah DPRD. Karena begitu DPRD berakhir masa jabatannya, tidak bisa ada pelaksana tugas kepala anggota DPRD. Dan berapa ribu jumlahnya? Jumlahnya ribuan sekali. Nah, Belasan maka bagaimana jalan keluarnya? Atau di samping urusan konstitusionalnya. Karena DPRD harus ikut pemilu 5 tahun sekali menurut konstitusi. Mana konstitusi? Memang sekali lagi perdebatannya ada 2, pada sisi konstitusional dan pada sisi aplikasinya. Pada sisi aplikasinya adalah maka begitu berakhir masa jabatan anggota DPRD ada dua kemungkinan mau dilakukan jalan keluarnya. Pertama, berakhir masa jabatannya. Lalu kemudian ada semacam DPRDS, Dewan Perwakilan Daerah Sementara, di mana anggotanya bisa saja anggota yang lama diperpanjang, diangkat kembali. Bukan diperpanjang, diangkat kembali. Karena begitu habis masa jabatannya, untuk masa jabatan 2,5 tahun. Karena mandatnya cuma 5 tahun. Begitu dia berakhir. Tapi kemudian untuk mengisi 2,5 tahun itu, tidak mungkin parlemen. DPRD, ya. Sudah pejabatnya, pelaksana tugas, DPRD-nya tidak ada, kan bisa lalip ini. Lalip betul itu. Nggak ada kontrol. Nggak ada check and balance. Dia bikin APBD sendiri, ketok-ketok sendiri. 2,5 tahun nih, raja-raja betul semua ini. Jadi tidak mungkin. Jadi itu nggak mungkin tuh, Bang, ya? Tidak mungkin. Maka perlu ada tetap DPRD. Apakah DPRD kayak seperti dulu pernah ada kan? Zaman transisi Orde Lama, Orde Baru ada bahkan DPRDS, MPRS, DPRS.
Ya, sementara semuanya. Waktu itu ditunjuk presiden. Nah, anggotanya bagaimana? Bisa anggota yang sama itu kemudian dilantik Diperpanjang. kembali Untuk masa jabatan untuk sementara. masa jabatan sementara 2,5 tahun itu, atau diberikan kepada partai untuk menentukan siapa sesuai dengan distribusi partai yang ada. Sesuai pemilu 5 tahun Ya, lalu. 5 tahun lalu distribusi kursinya. Orangnya tergantung dari partai menentukan siapa yang mau jadi. Kan semua sudah habis masa jabatan ini. Sampai anggota DPRD hasil pemilihan umum terpilih. Terpilih. Atau alternatif lain adalah ya ada pemilu daerah juga lagi. Nah, gimana Pemilu tuh? selak. Bang? Jadi bukan tetap 5 kota, Oke. Di Karena- tahun 2029 tetap 5 kota. tetap 5 kota untuk DPRD sementara. provinsi dan DPRD kabupaten kota. Pemilih DPRD dan kemudian kepala daerah dipilih serentak untuk 2,5 tahun. Ya. Tahun 2031 baru ada pemilu daerah sebenarnya. Ini ada presidennya nggak, Bang? Kan Ada kalau juga. tadi kalau PLT Ada atau juga. pejabat Zaman ada Pak presidennya. Habibie. DPRGS, DPRS DS. ada presidennya. Ini barangkali Jawab ada Pak Habibie presiden. lebih hebat lagi. Dia dipilih 5 tahun tapi baru 2 tahun sudah diselesaikan. diberhentikan. Ya. Oh, pemilu 97, Bang ya? 97. Hasil pemilu 97. Bahkan banyak sekali yang mengeluh waktu itu. Wah, kita sudah cuci mobil, Bang. Karena pikirnya masa jabatan 5 tahun. Ternyata cuma 2,5 tahun ini. Udah cicil. Jadi ada presidennya. Tapi kan Tapi waktu itu untuk sementara putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa langsung 3 kotak saja, mungkin 5 kotak. tapi ada kedaruratan itu nggak menurut Abang? Seperti kedaruratan ketika waktu itu Bung Karno membuat DPRS atau Habibie? Untuk pada zaman meningkatkan Nah, ini kan ada legitimasi. kedaulatan. 97. Yang satu, mengikuti Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24, melanggar pasal melanggar pasal 22. Apa itu? E. 22E. Yang mengatur tentang 5 tahun sekali. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Maka you harus bikin pemilu dulu untuk 2,5 tahun. Baru setelah itu, setelah 2031, ada pemilu daerah yang 5 tahun. Itu dua alternatif itu. Oke. Tapi yang lebih penting sekarang ini adalah, yang sekarang ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR adalah bagaimana melaksanakannya. Yang satu, kalau dilaksanakan melanggar pasal yang ini, kalau tidak dilaksanakan melanggar. Oke. Saya berpendapat tetap harus dilaksanakan pemilu putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau tidak melanggar, maka kita mendestroy kewibawaan Mahkamah Konstitusi dan kemudian membuat pelanggaran terhadap Mahkamah Konstitusi sepanjang masa. Oke. Sementara kalau pasal 25 dilanggarnya cuma 2,5 tahun paling lama. Setelah itu bisa kemudian kembali lagi tidak Sama-sama dilanggar. melanggar dong. Sama-sama melanggar. Ah. Nah, paling tidak ini pendapat saya pribadi. Pendapat saya pribadi. Sebagai Dia ilmuwan politik, Sebagai ya? ilmuwan politik. Bukan dari partai saya, tapi ini pelanggar. Bahwa sama-sama melanggar. Tapi mana yang mudaratnya paling kecil? Pelanggaran ini. Apa tadi bahasa Bang? Fikih? Saya tidak setuju. Jadi ini fikih politik. Istilahnya Tidak bisa dipancing banget. fikih politik. Nah, cuma Fikih politik. pesan saya kepada teman-teman di DPR, lain kali salah sendiri juga. Kalau ngangkat hakim Mahkamah Konstitusi besok-besok, ya, pada waktu kan konfirmasi di DPR, tanyakan baik-baik. Pikiran politik, aliran politiknya dalam konteks judicial activism ini, Gimana? gimana? You setuju nggak untuk memperluas pemikiran tentang 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dengan membuat norma baru atau tidak? Kalau dia bilang, wah, kami Mahkamah Konstitusi tetap beranggap bahwa kalau sebagai hakim konstitusi saya akan tetap melakukan judicial activism, bahwa law itu tools of Kayak tadi lah, kayak iya. Jangan dipilih. Sudah. Berarti nanti kalau saya mau maju panselnya Bang Andi nggak kepilih. Akal ini nggak jelas juga kau Pilih. Bikin janji tulis di atas materai. Kalau puncak di DPR. Jadi saya bilang teman-teman di DPR, salah kalian sendiri. Pilih orang-orang begitu jadi hakim konstitusi. Oh, Haikal. Kasih dulu konten. Konten ya, soal konten. Sebenarnya sepakat dah sama Bang Andi tadi bahwa ini ada kebutuhan kita harus makanya kami selalu menyampaikan ya di banyak kesempatan
ayolah kita tinggalkan perdebatan ini kewenangan MK atau bukan dan segala macam. Kita sisihkan dulu. Iya. Ini sudah ada putusannya, ya. Bukan berarti nggak penting mendebatkan itu Bukan ya. tidak berkaitan, Ya, coba- cuman ada kebutuhan yang lebih penting gitu loh. Ada kebutuhan yang lebih penting untuk mempersiapkan ini putusan sudah ada. Dan kita punya kebutuhan untuk merevisi undang-undang pemilu. Ada banyak putusan lainnya. Kalau kita list mungkin 20-an putusan itu. Ya. Nah, jadi kita bicarakan gimana cara kita untuk merevisi undang-undang ini dan memasukkan konten ini Ya. dan melihat mana jalan keluar yang terbaik. Bayangan lu gimana? Apa jalan alternatif terbaik? Nah, tadi kan Bang Andi sudah sampaikan, ada banyak sebenarnya itu, dan itu bisa menjadi pilihan lah. Itu pilihan politik yang kita bisa sama-sama kalkulasikan baik dan buruknya. Mulai dari pertama, apakah ini akan diperpanjang saja atau bahasa Bang Andi dilantik kembali ya setelah habis masa jabatannya dilantik kembali. Walaupun kalau kita baca di dalam undang-undang pemerintahan daerah dan juga undang-undang MD3 kalau saya tidak salah, itu masa jabatan anggota DPRD habis ketika anggota DPRD baru telah dilantik. Oke. Jadi tidak ada hitungan waktu di dalam undang-undang ya, di dalam undang-undang tidak ada hitungan waktu. Artinya apa? Kalaupun ingin diperpanjang, bahasanya diperpanjang itu bisa, atau ketika dia dianggap sudah dihabiskan dalam tanda kutip ya, dihabiskan masa jabatannya di 2029 dan diangkat kembali atau dilantik kembali untuk masa jabatan sementara, itu bisa juga. Atau kemudian misalnya ada usulan ini diserahkan saja kepada partai politik. Jadi mana yang mau diganti, yang penting komposisinya tetap sama, tetapi partai politik bisa Distribusi melakukan kursinya. distribusi kursinya tetap sama ya, tapi bisa didistribusikan kepada anggota yang baru, artinya melalui mekanisme PAW. Ada juga yang mengatakan bahwa ya sudah di 2029 itu akan ada pemilu daerah, dia dalam katakan pemilu daerah dalam konteks transisi di 2029 dan nanti hanya akan berlangsung sampai masa jalan 2,5 tahun. Seperti tadi Bang Andi katakan. Seperti Bang Andi sampaikan. Tapi saya tetap dalam posisi bahwa Keluar duit juga dong buat ini kan. Iya. 2,5 tahun, Bang. Mana Peminat agak menurun. Peminat agak menurun. Gini. Bedanya adalah ketika calon anggota DPR berkampanye untuk pemilu 97, dia berpikir akan menjabat sampai 2022. Iya Gitu kan? kan? Ini kan dia udah tahu. makanya kalau seperti itu yang paling jalan keluar paling baiknya paling minim biaya, tetap melibatkan partai politik dan juga tetap menghargai mereka yang rakyat yang sudah memilih mereka. Ya kita berikan saja mekanisme kepada partai politik misalnya untuk kemudian menjalankan mekanisme, apakah ada yang mau dilanjutkan, ada yang ingin diganti, ya silahkan saja. Tetapi tetap ada proses demokrasinya di situ kan. Nanti pasti Biaya partai, jadi lebih murah gitu. Biaya Ya? lebih murah. partai happy juga dong bisa diganti orang-orang yang Setidak-tidaknya seperti itu kan gitu. punya kontribusi atau setidak-tidaknya ya. kan seperti itu. Tapi itu kan kembali lagi kami sampai sekarang ya belum kemudian memilih gitu mekanisme mana. Karena ada juga mekanisme yang lebih ekstrim misalnya mengatakan bahwa ya sudah biarkan saja kosong. Karena kan itu Nggak walaupun bisa. kita nggak Kali sepakat itu- ya dengan itu ya. Oh, Nggak ada bisa. ada Bang. yang mengatakan seperti itu. Gue kemarin ngobrol sama ketua Apkasi, Bang Bursa Sadu di senior kita. Nggak perlu aja tuh DPRD. Karena kan udah ada komisi 2 sama Mendagri. Itu pengawas kita. Ada juga pikiran gitu. Jangan lupa. Ada Dia juga lupa, pengawas kita. bupatinya juga BLT. Ya enggak kan dia berasumsi. Dia berasumsi kan jangan diperpanjang. diperpanjang, Bang. Kalau DPRD nggak bisa PLT berpanjang. juga Karena nggak 5 berpanjang. tahun. Maka dalam posisi itu namanya ya, Waduh. ada pula kawan ini. Kan namanya juga Pikiran-pikiran liar. aspirasi. Nah, Aspirasi. walaupun bagi kami di Perludem kami agak kurang tidak sepakat dengan usulan yang terakhir itu Iya, ya tapi untuk itu- mengosongkannya. Tapi itu ada pikirannya ada gitu. Iya kan. Bagaimana dengan APBN, APBD, Nah, itu APBD? yang kami pikirkan. Bagaimana kebijakan-kebijakan di daerah? Itu kan tidak bisa dianggap Nggak strategis mungkin. ya, Kalau Bang. kata beliau kan ada Mendagri. Tidak Mendagri menguasai ke seluruh, nggak mungkin. Ya, jadi Nah, itu opsi yang nggak Itu benar. opsi yang Nggak paling mungkin nggak dijalankan. mungkin Nggak lah mungkin dijalankan. dijalankan. Paling banyak mudarat itu di situ Cuma kalau kalau kata Bang ada Andi apa ya. enggak ya ada opsinya. Ada opsinya. Di Republik ini semua ada opsi, Bang. Makanya kami selalu menyampaikan adalah ini kita punya kebutuhan untuk mengatur ini. Kita harus mencari jalan keluarnya. Jadi dibandingkan kita terus-menerus gontok-gontongan untuk membicarakan ini mau dijalankan atau tidak, sementara ada kebutuhan konstitusional juga seperti yang disampaikan Bang Andi tadi bahwa ini harus dijalankan kalau tidak kita melanggar konstitusi juga. Ya kita cari jalan keluarnya mana yang paling mendekati untuk supaya tidak dianggap banyak orang kemudian melanggar konstitusi gitu loh. Jadi pertama kepala daerah akan diperpanjang usulannya dan anggota DPRD dikembalikan ke partai politik. Apakah mau diperpanjang atau dilanjutkan Itu masa opsi. jabatannya? Itu opsi. Bukan ini opsi dia menurut Perludem. Tidak ada istilah perpanjang.
Nggak Iya, bisa ada diberhentikan dan dilanjutkan. Selesai masa jabatannya selesai dia berhenti. Dan Kemudian dilanjutkan. diganti yang baru. Yang baru itu bisa orang yang sama, bisa orang lain. Oh, tapi diserahkan pada partai politik. Nah, Nah, bisa itu kayak begitu, mekanismenya bisa kita mekanisme serahkan. bisa sama itu. Iya, Bang Andi bisa Salah jadi satu. ketua DPRD Jakarta jadi. Bisa bos. Iya kan? Wakil ketua DPR. Kita pengen juga nih kan. Nggak usah ikut pemilu ini. Tapi memang terus terang aja, memang masih tersisa urusan bagaimana meyakinkan teman-teman di pemerintah maupun di parlemen bahwa menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi melabrak pasal 22E is okay. Itu menurut Abang substansi itu. Substansi sama melanggar konstitusi kok. Sama-sama menjalankan melanggar konstitusi, tidak menjalankan melanggar konstitusi. Kalau bicara kontennya, Cuma saya mengatakan, kalau saya kan sebagai pengamat dalam konteks bukan sebagai ilmuwan politik, ya, ilmuwan politik, Ya, jangan ilmuwan salah. politik nih. Jangan salah sebagai kita ilmuwan nyebutnya. politik, sama-sama. Pertanyaannya adalah dua-dua melanggar, menjalankan atau tidak melanggar, atau menjalankan atau tidak menjalankan melanggar. Mana yang dampaknya lebih payah? Minus malum ya, minus Mana malum. yang lebih mudaratnya lebih besar? Saya katakan kalau melanggar pasal 24. kewenangan Mahkamah Konstitusi itu tidak dijalankan keputusannya yang final dan mengikat yang ada dalam Undang-Undang Dasar, dia melanggar Undang-Undang Dasar untuk selamanya. Dan merusak kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk selamanya. Karena ibu nggak bisa cherry picking mana Terhadap putusan putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi yang mengikuti, mana yang tidak ikut. Sekali dia tidak mengikuti, maka selamanya sama saya tidak mengikuti. Melanggar Mahkamah Konstitusi untuk selamanya. Sementara melanggar pasal 22E itu, masa pelanggarannya hanya 2,5 tahun. Hanya 2,5 tahun. Setelah 2031, dia lakukan pemilu berkala selama 5 tahun untuk pemilu daerah, maka dia tidak terjadi pelanggaran lagi. Saya melihatnya perbandingannya semacam itu. Dan melahirkan sebuah sistem pemilu yang menurut saya pemisahan ini juga manfaatnya banyak. Walaupun saya tidak setuju tentang cara Mahkamah Konstitusi Tetap Bang. mencapai keputusannya Bang, itu. gue ada pertanyaan Iya, bang. itu Gua kan ada sama aja, ini halal apa enggak kalau cara mencapainya ibaratnya gini. Kalau barangnya nggak halal, lu halal kan tetap ujungnya nggak halal, ibaratnya gitu kan Bang, kan susah. Saya nggak bicara soal Enggak, saya jadi cuma makanya bicara- dia- saya nggak bicara. Saya cuma Bukan, bicara karena bahwa bertentangan konstitusi ini apa caranya keliru Mahkamah Konstitusi. Tapi kita harus belajar dari situ. Makanya saya tadi usul sama teman-teman di DPR, teman-teman kita dari berbagai macam fraksi. Yang lain kali pokoknya ada next time you bikin seleksi Mahkamah Konstitusi, Bang. you tanya baik-baik. Bang. Ini Nah, tidak penting. Ini pertanyaan gue agak liar nih, Bang. Kan gue melihat ya, DPR itu selalu punya kepentingan elektoral. Penting Iya, bagi iya, mereka, iya, penting betul. bagi mereka. Untuk memperjuangkan kepentingan dia. Mereka. Jadi melihat persoalan maju salah, mundur salah, lebih jauh dibanding itu. Mereka lebih berpikir, untung mana pemisahan ini? Kalau rugi, kita jadikan MK salah. Kalau untung, kita tabrak aja konstitusi ya. Balik kata Haikal bos, Apa? keputusan yang dianggap melampaui kewenangan ya udah terjadi beberapa kali. kalau si- Tapi kalau- fine-fine aja karena seiring sejarahnya. Kalau kan. dari Dengan sisi MK. partai sih, kalau dari sisi partai pada dasarnya sama. Kan kita terkena semua. Ya Demokrat terkena, Golkar terkena, Gerindra terkena, PDIP terkena, PKS terkena, Nasdem terkena. Kita kena semua kok. Sama. Ini bagi saya tetap level of playing field. Ya, sama. Kita sama-sama mengikuti 2029, kita sama-sama mengikuti pemilu nasional. Pemilu presiden, pemilu DPR RI, dan pemilu DPRD. DPRD kita nggak ikut partai, tapi DPRD dan presiden sama-sama. Lalu kita sama-sama nunggu sampai 2031. Jadi sabar-sabar konten semua itu. Udahlah, sabar-sabar lah. Kita 2031 ya nunggu. Nah, sama-sama kita ikut lagi pemilu Tahun 31. tahun 2031. Sama. Bagi saya level playing field. So, Medan nggak perang sama ada- ya. Cuma persoalan ini urusan konstitusionalitas ini aja. Bang, atau mungkin gini, yang gue cium juga dan banyak beberapa Mantap. orang bicara. Buat penciuman dulu nih, Bang. Iya, indera penciuman ini bos. Iya. Oh justru ini adalah momentum yang baik. Ini kan bicara momentum politik. Ini momentum yang baik untuk kita revisi undang-undang, amandemen konstitusi. Untuk membuat
kekhawatiran abang bahwa hasil pemilu itu inkonstitusional karena proses politik pembuatan undang-undang menuju pemilunya inkonstitusional. Mantap. Itu di amandemen saja. What do you think? Undang-undang dasar di amandemen ya. Memang Iya, karena bisa. karena nggak bisa kita mengabaikan putusan MK. Bang. bisa saja Mahkamah Konstitusi diamandemen lagi. Oh, GBHN berubah lagi kan? Tapi Nggak ada GBHN, persoalannya Nggak ada dengan GBHN ya? amandemen konstitusi. Bisa dibikin Kalau lagi. you tidak punya konsensus tentang mana-mana yang dilakukan amandemen, maka dia menjadi kotak Pandora. Di mana segala macam hal yang masing-masing partai punya kepentingan, masing-masing pihak punya kepentingan, mau dilakukan di dalam proses amandemen itu. Oh jadi bukan hanya ini bang ya, hantu blau bisa masuk Atau semua. ada yang mau tiga masa tiga periode jabatan bisa masuk juga di situ. Ada yang mau menghilangkan MK juga. Ada juga menghilangkan MK. Ada juga. Aku tengok Komisi Yudisial nggak ada suaranya nih, hapus saya lah. Hapus saya gitu bang. Lahir lagi Mahkamah Etik. Jadi nih. ada banyak. Kita kota Pandora kecuali kita ada konsensus. Namanya amandemen terbatas terhadap konstitusi. Pasal yang mana? Harus jelas dan kita harus bicarakan secara publik Ya, dong. Kalau tidak begitu, kalau tidak dibicarakan secara publik, wah nanti itu tadi ada hantu belau masuk ke situ. Poin ini penting ini Itu sebenarnya. Dan menyangkut kita semua. Jadi transaksi ruang gelap Ruang aja ya. gelap jadinya. Membuka kotak Pandora. Dan itu, kalau kami di Perludem mengatakan bahwa ya nggak sampai ke sana, ini masalahnya nggak sampai ke sana. Tapi lu paham nggak bahwa Ya, ini bisa jadi bisa momentum betul. loh. Dan dipakai loh. Kenapa? Kang. Momentum ini kan sudah mulai keluar muncul. Walaupun bukan menjurus kepada amandemen konstitusinya, tetapi kan ada kemudian rencana untuk merevisi undang-undang MK. Untuk kemudian menekankan proses batasan-batasan yang kemudian bagi kami di masyarakat sipil ya di luar ini merasa bahwa ini bahaya. Ini bisa jadi pisau bermata dua gitu loh. Kami selalu mengatakan seperti inilah. Kalau kita ingin memperbaiki MK, jangan dalam situasi yang serba gerasa-gerusu seperti sekarang ini gitu. Kalau saya itu bahaya gitu. Nggak perlu diubah undang-undang MK, undang Mahkamah Konstitusi. Sepakat ya, nggak usah diubah, Pak? Orangnya aja. Kan proses seleksi. Selesai itu kewenangan DPR dan Presiden melakukan seleksi terhadap hakim-hakim. Kita lihat kan 3 hakim dari pemerintah, yang nggak 3 kuat hakim dari tafsir. DPR. Saya senang dari bahkan orangnya aja diubah. Gitu kan. Tapi setia nggak lu pada Eh, konstitusi itu sendiri? benar, ya? kalau dengan cara berpikir tentang konstitusional yang lebih tekstual. Ini MK isinya Kan gitu, aktivis nah. semua ya. Yang perlu sekarang disiapkan adalah mengubah undang-undang pemilu. Ini Nah ini yang kekhawatiran. harus segera dilakukan. Kenapa perlu Dem teriak-teriak revisi undang-undang pemilu harus segera? Iya. Roman-roman nih Kal, yang udah-udah itu jelang-jelang pemilu barang ini baru kelar. Nah itu yang kita tidak ingin kan. Kan Bim? banyak ya presidential threshold. Wah, ya. itu Banyak di sini. sekali parliamentary threshold. Betul. Jadi undang-undang pemilu sekarang kita harus siapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan ada banyak lagi yang lain. Ada banyak Ada lagi. banyak lagi agenda-agenda dalam perubahan. Dan harus segera bang ya, karena kalau Ya perlu belum itu dipikir harus sekarang dilaksanakan kalau jangan tahapan harus mepet-mepet. mulai. Iya. Supaya jangan mepet-mepet. Dan yang Undang-Undang 7 2017 itu kan juga banyak diuji karena mepet-mepet kan. Jadi selalu seperti itu. Bener, kayak mepet-mepet terus, Mepet-mepet terus. Karena kalau gitu. dibuat sekarang langsung diuji terus kan. Dan kalau ada pengujian nanti itu juga kan pertarungan. itu kan bagian dari ruang yang dibuka kepada publik untuk dalam tanda kutip ya mengoreksi bagaimana Tapi kemudian juga ini. Mahkamah Konstitusi kalau bikin ada orang menguji undang-undang pemilu jangan mepet-mepet juga dong keputusannya padahal itu tuntutan gugatan sudah dimasuk sudah lama tapi putusannya baru menjelang udah berdekat sekali dengan pemilu bikin repot kita semua. Ya Partai makanya politik. tadi Bang, kami selalu mendorong ya di Perludem dan koalisi ya. Kami selalu katakan, ayo cepat kita bahas ini undang-undang, dengarkan masukan publik sebanyak-banyaknya secara bermakna sehingga ini tidak menjadi kartu mati lagi nih. Kalau seandainya ini dibiarkan selalu menjadi seperti ini mendekati pemilu, jadi akan jadi kartu mati lagi, akan diuji berulang kali karena nggak semuanya berhasil dibahas di situ, evaluasinya itu nggak komprehensif. Waktunya gitu. nggak panjang ya untuk Iya, waktu bahas. untuk membacanya. Belum lagi kita berbicara waktu untuk menyusun aturan turunan, waktu untuk menyeleksi penyelenggara pemilunya, waktu juga kan bagi partai politik untuk mempersiapkan. Kan partai politik masih bingung nih sekarang. Iya, harus adjusting Sistemnya lagi. gimana? Kalau misalnya keluarnya baru di 2024
27 gitu atau 2028 mungkin nggak mungkin ya karena tahapan udah bisa dimulai di situ. 2027 lah kita katakan. Kan partai hanya punya waktu setahun 2 tahun nih untuk menyiapkan diri. Iya. Merekrut kalau kami hitung ya ada sekitar 20.000 sekian kursi DPR dan DPRD. Kalau itu dalam waktu 2 tahun itu apa nggak kesusahan kan partai kan? Nyari orang kader sebanyak ya. itu kan. Oke. Saya setuju. Kita harus segera memikirkan undang-undang pemilu dan revisi undang-undang pemilu yang lebih komprehensif. Termasuk kalau saya banyak hal juga termasuk juga dengan kalau saya sudah harus kita mulai berpikir juga tentang penerapan teknologi Ya. di dalam. e-vote. Jangan-jangan bisa. Karena Waktunya. aduh bikin repot orang mati terus ini walaupun sekarang kalau diterapkan Mahkamah Konstitusi ini tinggal 3 Bang, tapi kan kota. abang tahu kalau pakai IT ini bilang dihack pula nanti kan. Di-hack. Ada namanya ada namanya kan? mesin pemilu non online. Ya. Mungkin kita harus masuk di situ dulu. Iya, Tapi Bang, Kalau dia tidak online maka dia tidak bisa dihack. Dia langsung Jerman hitung itu tuh, udah Bang, ya. balik lagi Sehingga Bang. proses penghitungannya cepat. Pokoknya ada mekanisme Pokoknya yang iya. lebih maju Ya, dan lebih modern. maju. Ya. Nggak bisa kita Nggak bisa lagi coblos itu pakai papan tulis ini. Cuma celup tinta ini kan. Dan kemudian juga jumlah TPS yang berapa? 80.000? 800.000? 800.000. Itu kebanyakan. Pening kepala. Karena Bang, tapi kalau kotaknya lebih sedikit, jumlah orang per TPS, jumlah pemilih per TPS bisa dikasih naik. Dikasih naik. Kasih naik jadi 1.000. Karena ini kemarin bebannya nggak baru sebanyak 5 kotak. maka jumlah TPS bisa lebih kecil. Ini TPS ini urusan saksi bos bagi Ya. kita partai politik. Ya. Semakin 800.000 TPS, Biaya politik. masing-masing TPS saksi. kita satu saksi. Nggak mungkin satu, karena sampai malam kita dua saksi. Abang- Masing-masing saksi kita mesti kasih uang transportasi, uang makan. Bang, itulah kenapa partai politik nggak percaya Bawaslu sih? Kan ada pengawas pemilu di setiap itu dia. TPS. Kalau percaya apa yang disediakan oleh negara, di mana Bawaslu juga dipilih oleh partai politik, di Nggak perlu ada saksi. Nggak perlu ada Nggak saksi. bisa. Ringan barang Jumlah itu. Bawaslu-nya sedikit sekali. Nggak cukup. Jumlah Bawaslu berapa Nggak orang cukup. satu kabupaten? Oh, penjahat Tidak cukup. antara pengawas dan Dengan penjahat. jumlah dengan penjahat TPS-nya. lebih banyak penjahat Bang ya. Nah, makanya banyak yang harus kita bicarakan. Ini sudah berapa banyak di topiknya. Kita Iya. mulai bicara sistem, Iya. kita bicara mekanisme, kita bicara soal pengawasan jumlah TPS. Kan banyak nih. Iya. Jadi Makanya kita bicara secepat mungkin. 800.000. Masing-masing satu saksi saja. Masing-masing kasih uang makan 100.000. Mati Kita kita. harus siapkan 80 miliar. Mati Belanda. 80 miliar. Kalau 2 saksi 160 miliar. Kalau di daerah-daerah tertentu nggak mungkin 100.000. Karena dia Susah perjalanannya apa segala macam. Maka lebih dari itu. Dari mana partai? Setengah mati kita cari uang. Nah, kecuali kalau misalnya saksi partai dijadikan bagian dari KPPS. Dibiayai oleh negara. Kan sama dengan negara Tapi semua partai mendapatkan jatah yang sama ya? Mendapatkan data yang sama. Menjadi bagian dari KPPS. Konsep yang menarik. Iya, nggak, harusnya- Partai nggak perlu cari-cari uang uang Ada saksi. harusnya kalau percaya sama Bawaslu atau Panwaslu setempat jumlah bisa. Bawaslu per kabupaten per kecamatan sedikit sekali. Bang, kan ada Nggak pengawas, mungkin. ada pengawas di TPS. Tiap kan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bawaslu. Pengawas TPS itu cuma 1 per TPS dan itu pun ad hoc kan. Ad hoc. Bukan Itu nggak bisa Bawaslu. percaya sama itu. Nggak mungkin. Nggak bisa tuh nggak mau percaya. Apalagi kalau dia sampai malam, sampai pagi penghitungan. Apa dia kuat mengikuti Iya. semua itu? Oke, Nah, oke. makanya kalau Nggak di pemilu mungkin. nasional daerah nggak perlu sampai malam, ya, sampai pagi. itu Nah. intinya. Sampai sore paling lama ya. Iya. Ini yang terakhir, topik yang terakhir menurut gua. Yang paling terakhir nih idenya waktu itu ketua umum Golkar Bahlil bilang ingin mengevaluasi pilkada kita kembalikan ke DPRD. Kemarin Caimin ketua umum PKB juga bicara hal yang sama. Ini dua partai nih. Iya. Paten barang ini. Golkar juga ngomong kemarin kan. Golkar udah pertama. Kita kembali aja ke Orde Baru ya. Golkar pertama, itu ekstrim juga. Iya. Tapi intinya nuansa itu ada karena kita tahu Pak Prabowo Ya. punya keinginan itu yang sudah diungkapkan secara terbuka. Ah, iya. Dulu pernah diputuskan, cuma Presiden SBY punya Iya. legacy dengan mengeluarkan mengeluarkan Perpu. Perpu. Kira-kira kalau ditanya 2014. rakyat,
Kalau ditanya rakyat, mau yang mana? Milih Mau kepala langsung daerah atau sendiri enggak? langsung atau dipilih oleh DPRD. Kalau ditanya rakyat, polling demi polling demi polling demi polling semua Semuanya 80%, 90% Langsung. inginnya langsung. Langsung. Karena begitu you sudah pernah kasih rakyat hak untuk memilih langsung pemimpin Jangan daerahnya, ditarik lagi. you tarik lagi hak itu. Ngamuk rakyat. Ya. Dan Nggak putusan boleh. MK sudah ada. Atas dasar efisiensi, atas dasar apa? Nah itu janganlah, jangan menurut janganlah, gimana? jangan Gimana, Kal? jangan kita itu jadikan alasan Bro, kayak ini gitu loh. udah depan mata loh karena dua partai udah setuju di plus presiden mungkin ya. Lah, Gue kira-kira rasa naga-naga bisa Golkar. sampai situ. Ah, iya. Nah, coba gini, putusan MK itu, ini balik lagi ke putusan MK ya. Putusan MK itu udah banyak yang menyatakan bahwa pilkada itu adalah bagian dari rezim pemilu. Maka dia harus dilaksanakan secara langsung. Mulai dari putusan 85 2022, 114 tahun 2000, aku lupa 2022 atau 2021. Lalu kemudian yang kemarin nih baru keluar putusan MK-nya soal kewenangan Bawaslu, itu semakin menegaskan sebenarnya bahwa kita nggak ada lagi pembedaan antara pilkada dan pemilu. Dua-duanya sama, itu baik masuk dalam rezim pemilu. Dan oleh karena itu sudah haruslah kita mengikuti itu sebagai satu kebijakan hukum yang menyatakan bahwa pilkada itu harus dilaksanakan secara langsung. Dan benar yang disampaikan Bang Andi tadi bahwa ini udah dikasih ke rakyat untuk kemudian memilih kepala daerahnya secara langsung. Masa kita mau ambil lagi? Ini kan artinya menggerus hak konstitusional rakyat yang sudah diberikan. Ini satu-satunya kenikmatan rakyat yang masih ada ya. Nah, Kalau ini pun diberikan. Saya ini Atau enggak Kamu udah pesta kalau 5 tahun kan? pakai tafsiran konstitusi, pemilu dipilih secara langsung, pilkada dipilih secara demokratis. Ah, demokratis ini maksudnya apa nih? Ini tafsir bos. jadi saya ini bagian generasi yang pernah melihat secara langsung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Gimana Bang? Kacau. Mahal nggak? Mahal juga money Mahal masih politiknya. mahal. Oh. Tapi money politik tidak dinikmati rakyat. Iya. Jadi mati oleh anggota DPRD. Bang, tapi ini agak serius loh. Maksudku Iya. keinginannya makin lama makin serius loh. Makin kuat. Makin kuat. Meskipun tadi kata Bang, aku lihat survei kemarin Prof. Burhan bilang 92%. Orang nggak setuju. Populi misalnya sebut 96%. Jadi sekarang kalau Tapi kan kalau pengambil undang-undang, pembuat undang-undang sepakat kan? nah, cuma kalau Diuji lagi nanti ke MK. Nanti diuji ke MK lagi. MK melampaui. Tapi Bedanya kalau lagi, ini tidak, melampaui. kalau itu tidak bisa, Oh. itu dia hanya mengatakan ini sesuai atau tidak sesuai. Kalau itu tidak, Oh, gitu. Kalau dia bikin lagi sendiri, ternyata Kalau bikin tahap norma-norma pertama dipilih baru oleh lagi. DPRD, habis itu dipilih oleh rakyat. Nah, gimana bisa tuh MK? misalnya Kan suka kemajuan kalau misalnya kalau cuma sekedar mengatakan pemilihan langsung bertentangan atau tidak, pemilihan oleh DPRD bertentangan atau tidak, itu sesuai lah dengan kewenangan. Tapi kalau dia misalnya oh, menurut kami sistem yang di Australia lebih bagus. Itu namanya preferential system. Sistem Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa sistem preferential system sebagaimana dilaksanakan di Australia itu ternyata lebih cocok di Indonesia karena dia mencegah ekstremitas. Nah, itu dia mencegah ekstremitas kalau di Australia dengan preferential system. Sistem preferential system kita memilih bukan hanya memilih satu tapi memilih berdasarkan Beberapa, ranking. ya. Sehingga untuk bisa menang kita harus mencari yang mayoritas berada di tengah sehingga ekstremitas misalnya Mahkamah Konstitusi itu melampaui kewenangannya lagi. Meskipun bagus. Meskipun Bang baik. Bang, tapi gue mau nanya sama Bang Anto. Sebagai perumus undang-undang otonomi daerah, bapaknya otonomi daerah sampai sekarang kita nikmati lah gimana Ya, otonomi daerah dengan pilkadanya. Itu kan juga bagian produk Bagian dari hilirisasi itu kan, produk turunan itu. Bang Anto melihat ini udah kacau balau nggak? Seperti yang kata presiden gini. Kalau kulihat ini yang menang ini wajahnya lesu-lesu. Ini yang menang aja wajahnya lesu, apalagi yang kalah katanya. Mahal, konflik. Kan kita persoalannya kan pecah. kritik Bang Anto, terhadap pemilihan langsung itu apa? Pertama ada bilang mahal, yang kedua money politicsnya, ya toh. Yang ketiga ada macam-macam lain. Mari kita lihat satu-satu. Ada nggak solusinya supaya itu tidak begitu? Tanpa harus mengubahnya menjadi sistem pemilu DPRD. Menurut saya ada. Misalnya mahalnya, bikin murah. Pemilunya. Kan pemilu bagaimana caranya bikin murah? Kurangi TPS-nya. Perbanyak dia punya jumlah orang pemilu per TPS. Kan jadi lebih murah. Kemudian pakai teknologi sehingga ngitungnya cepat. Ya.
Toh, begitu selesai orang nyoblos, 5 menit kemudian sudah tahu hasilnya. Ada quick count masing-masing tuh, Nah, gitu ya, ya, ibaratnya gitu ya. Menjadi lebih murah. Organisasinya menjadi lebih murah. Penyelenggaraannya ya, satu. Yang kedua, money politicsnya misalnya. Kalau money politics, mari kita bicara tentang financial reform dari penganggaran pemilu bagi partai politik. Ya toh? Setuju. Nah, mari kita bicara. Ada macam-macam caranya. Kan ini mau naik kan nih kalau nggak salah ya? Iya, katanya mau dinaikkan. Dari Rencananya mau dinaikkan. 1.000 Bangpol ke ya, 6.000 ya? Ya kalau you bikin 1.000, itu untuk uang saksi aja nggak cukup. Iya pasti. Wah, maka kemudian apa yang terjadi? Partai politik semuanya berusaha mencari pendanaan melalui apa? Oligarki. Iya. Ya, Dia itu- mau terus begini atau memberikan kesempatan bagaimana caranya partai politik mendapatkan sumbangan kecil-kecil dari rakyat kecil. Tapi rezimnya tetap pemilu langsung menurut Oh, Anda? pemilu langsung. Ada caranya namanya. Kita campaign financial reform. Ya. Yang kita harus melakukan, merumuskan bagaimana pendanaan pemilu bisa dilakukan oleh partai kepada orang kecil. Dan kita harus mengubah budaya masyarakat. Itu- rakyat kecil harus nyumbang juga, harus mau nyumbang. Supaya apa? Partai politik merasa berhutang pada orang kecil. Itu kan seperti di Amerika kan sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi tidak ada pembatasan sumbangan misalnya, tetapi kemudian masyarakat itu bisa menyumbang kepada partai politiknya. Memudahkan orang nyumbang. Iya. Sekarang you mau nyumbang harus punya NPWP. Nah, Apa yang itu terjadi? itu yang susah. Hanya orang yang punya NPWP, orang menengah Kalau- ke atas. Sebentar. NPWP kita berapa Di persen Amerika, yang wajib pajak? di Amerika Partai Demokrat konstituennya kaum buruh. Yang Iya. menyumbang kecil-kecil. Kecil-kecil, tapi banyak. jumlahnya jutaan. Dia Jadi dapat gede banyak. juga. Gede Sementara juga. Partai Republik memang kapitalis. Kapitalis. Dia dapat Ya. sumbangan dari kaum Konglo-konglo. kapitalis. Nah. Total jumlah seimbang. Nah, kalau partai politik harus mencari dana terus-menerus dari oligarki, kepada siapa dia berutang? Oligarki. Kepada oligarki. Mestinya sekarang teman-teman di Perludem mengajari juga pengusaha UMKM. Kena pula lu. Teman-teman yang ada di masyarakat luas, kelas menengah, nyumbanglah untuk partai politik. Supaya partai politik itu berutang sama kelas menengah. Nah, itu kan banyak Dengan caranya. demikian, pikirannya partai politik kalau bikin kebijakan yang menguntungkan kelas menengah, yang menguntungkan kelas bawah. Ibaratnya kliennya kan? Kliennya. Jadi, tapi kalau masyarakat hanya meminta menunggu amplop dari orang-orang partai politik, ya terus dia dapatnya amplop dari mana isi amplop itu? Dari oligarki. Kepada siapa mereka berutang? Oligarki. Oligarki. Nah, ini yang kita mau sebagai ilmuwan politik Iya. dan yang juga aktif di partai politik, saya memikirkan ini tidak sustainable bagi kehidupan politik Indonesia. Berat sekali, Bang. Kita harus mengubah paradigma ini. Tanpa itu harus- juga tidak kalah pentingnya teman-teman Perludem. Tanpa harus menghapus atau mengganti rezim pemilu langsung. Tanpa harus mengubah pemilu langsung. Jadi memang kalau masalahnya adalah biaya politik yang mahal dan segala macamnya, yang kita bisa menstimulus itu melalui perubahan sistem. negara juga harus bisa kasih kontribusi. Ya. Ya, jangan Di main negara-negara aja. maju, negara Ditanggung. juga kasih Besar. kontribusi. Iya. Di Amerika Dana namanya partai matching fund. politik harus naik. Iya, dana harus mana Ya. Rp1.000 per suara. Kalau parpol dapat iup tambang kayak ormas gimana? Janganlah, nggak usah pakai begitu. Kan itu Tapi political saya financing. misalnya matching fund atau dinaikin yang Rp1.000 itu paling tidak jadi 10.000 sehingga uang saksi kita sudah aman. Kita nggak perlu cari-cari uang saksi, kita fokus kampanye aja. Bagi partai politik menjadi nyaman kan kalau kita tidak perlu cari-cari untuk uang saksi. Satu saksi per TPS 80 miliar lebih. Ya. Kalau Perludem setuju Dua ya, saksi naik dana partai 160 politik. miliar. Kalau cuma 100.000 isinya, kalau anggarannya 200.000 per saksi 160 miliar. Oke. Nah, ini kalau partai politik dibebaskan dari itu, kita cari dana tidak usah terlalu ngoyo dan bisa cari sumbangan dari mana-mana yang kecil-kecil. Nggak harus berhutang sama oligarki. Oligarki untuk karena yang kita biaya cuma tinggal ya pasang baliho sedikit-sedikit, ketemu rakyat atau segala macam. Pembiayaan terbesar dari kami itu apa sih? Uang saksi. Itu paling berat tuh. Bang. Itu paling berat. Cash. Ya Karena itu makanya cash. balik lagi tadi. Nggak bisa dicicil. Sistemnya Gimana? banyak yang harus kita perbaiki kan. Tadi kan kita bisa stimulus itu mengurangi biaya politik itu melalui sistemnya. Mulai dari misalnya sistem soal saksi tadi. Kenapa kemudian tidak negara yang menyediakan misalnya. Lalu kemudian persoalan terkait dengan sumbangan.
Sekarang ini kan dibatasi sumbangannya, namun tidak terbuka, sembunyi-sembunyi. Kenapa tidak kemudian kita tinggikan batasnya atau bahkan tidak dibatasi saja? Yang penting itu terbuka. Di Amerika Serikat itu, setahu saya tidak ada batasan untuk memberikan sumbangan, tetapi dibuka. Walaupun ada ya perorangan itu ada batasannya ya. Kalau di Amerika insentifnya begini, kalau sumbangan itu jumlahnya di bawah $100, negara kasih matching fund. Iya. Jumlahnya sama dengan, misalnya ada penyumbang kasih kita $50, negara kasih kita tambahan $50. Dan jadi Tapi kalau di disamakan. atas $100, negara tidak kasih matching fund. Ya. Jadi partai politik dipaksa untuk mencari sumbangan kecil-kecil dari banyak orang. Nah, jadi yang paling penting itu adalah sebenarnya kan kita mau terbuka nih dengan pembiayaan ini seperti apa. Kita terbuka dan kemudian semua rakyat bisa melihat. Dan itu tadi kita berdayakan sumbangan-sumbangan dari masyarakat itu untuk meningkatkan juga yang disebut dengan party ID kan. Di Indonesia ini kan party ID kita rendah ya. Jadi keterikatan dalam tanda kutip keterikatan ideologis antara pemilih dengan partainya itu hampir tidak ada, bahkan kecil sekali. Jadi itu yang perlu kita tingkatkan dan kemudian balik lagi sistemnya itu harus diperbaiki. Mulai dari misalnya penghitungan suara. Kenapa kita punya Sirekap kok? Tapi kemarin kan nggak dipakai. Kita masih menggunakan penghitungan rekapitulasi secara berjenjang di setiap tahapan. Kan bisa kita ganti itu dengan kacau itu. teknologi, gitu ya. Paling kacau di KPU. Nah, jadi ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Dan satu lagi, kalau kita bicara soal biaya pelaksanaan pilkada yang mahal, pertanyaannya biayanya yang mana ini? Jangan-jangan biaya-biaya yang lain yang bukan merupakan biaya yang harusnya dikeluarkan itu yang lebih besar. Beli boarding pass. Beli private jet tuh. Sirekap tadi itu. Waktu saya jadi anggota KPU, ya, belum ada internet, belum ada apa-apa, kita pakai fax machine untuk pelaporan langsung cepat. Dan itu lebih efektif. Pakai fax machine. Bayangan zaman dulu itu. Tahun 99 kita pakai fax dan hasilnya lebih baik. Ini sekarang dia pakai mesin yang merecognize foto yang ternyata tidak jalan karena rekognisinya. Kenapa tidak pakai metode-metode yang lain yang seperti online langsung yang kita bisa kirimkan? Karena toh Sirekap itu bukan sesuatu yang mestinya bisa jauh lebih maju dibanding tahun 99. Sekarang kejadiannya lebih buruk daripada waktu kami harusnya lebih paten sekarang 2004. Dan ada cara yang lebih murah untuk mendapatkan hasil yang cepat. Oke, itu nanti akan jadi topik berikutnya. Murah dan cepat. Ini kalau kita selesaikan berapa jam ini nggak selesai? Ya, betul. Intinya banyak masalah bisa kita lakukan untuk Oke. memperbaiki situasi. Bukan sistem pemilu langsungnya yang kemudian Diubah. dikasih ke Saya sepakat. DPRD. Aduh mah. Pembenahannya bukan di situ ya Bang ya? Bukan di situ. Ada kesepakatan ya kalian dua. Ada. Untuk masalah ini kan. Kesepakatan konten. Nah, konten kita sepakat. Cara yang kita sepakat. Oke, terima kasih banyak Bang Andi, makasih banyak Haikal. Oke, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa teman-teman Retorika Show.